Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, saya Infitria SPT MSI, dosen tetap program studi peternakan Universitas Islam Kuantan Singingi sejak tahun 2018. Bidang ilmu yang saya tekuni adalah ilmu nutrisi dan pakan. Saat ini saya mengampu beberapa mata kuliah terkait dengan bidang saya, diantaranya adalah 1. Landasan ilmu nutrisi. 2. Bahan pakan formulasi langsung. 3. Agrostologi. 4. Teknologi pengolahan dan penanganan pakan. Dan bahan pakan formulasi langsung. Pada kesempatan ini, saya akan menjelaskan terkait dengan rencana pembelajaran semester, yaitu mata kuliah agrostologi. Kenapa saya memilih mata kuliah ini? Karena penelitian saya kebanyakan terkait dengan hijauan, yaitu dengan agrostologi bertema dengan produksi hijauan, kualitas hijauan, dan kapasitas tampung ternak. Tanpa adanya hijauan, produktivitas tersebut tidak akan berlangsung dengan baik. Sehingga hijauan merupakan pokok utama untuk berkelanjutannya produktivitas ternak ruminansia, khususnya sapi, kambing, dan domba. Saya memulai penelitian hijauan sejak tahun 2014 tentang produksi dan kualitas hijauan yang ada di UPT Atas Universitas Andalas Padang. Kemudian saya juga pernah meneliti hijauan di Kabupaten Kuantan Singingi pada tahun 2020 didanai oleh Hibah Dikti. Pada kesempatan ini saya akan menjelaskan terkait rencana pembelajaran semester saya meliputi yaitu Delivery, Interaction, dan Assessment mata kuliah agrostologi ini. Deskripsi dari mata kuliah ini adalah mata kuliah agrostologi, yaitu ilmu yang mempelajari tentang hijauan, khususnya rumput, legum, dan gulma. Ini merupakan mata kuliah yang sangat penting sehingga menjadi mata kuliah wajib di program studi peternakan. Bobot mata kuliah ini adalah 3 SKS, yaitu 2 materi di kelas dan 1 praktik di lapangan. Mata kuliah ini muncul pada semester genap, yaitu pada semester 2. Capaian pembelajaran dari mata kuliah ini adalah mahasiswa diharapkan mampu mengetahui jenis hijauan, klasifikasi hijauan, jenis leguminosa, kemudian mengetahui bagaimana pertumbuhan hijauan yang bagus dan kandungan nutrien hijauan. Untuk penyampaian materi di kelas, yaitu terkait dengan delivery, biasanya saya memberikan bahan ajar berupa dari jurnal-jurnal terkini dan juga hasil riset yang sudah saya lakukan di lapangan. Kemudian memberikan mahasiswa PowerPoint, materi dengan PowerPoint dengan warna yang menarik. Biasa di kelas saya memberikan pertanyaan kepada mahasiswa, dan pertanyaan-pertanyaan tersebut bagi mahasiswa yang menjawab dijadikan sebagai poin atau nilai lebih, sehingga mahasiswa di kelas menjadi semangat dan aktif dalam perkuliahan. Selain itu, saya juga menghafal nama-nama mahasiswa. Ketika nama mahasiswa saya sebutkan, mereka merasakan ada kedekatan, sehingga materi yang diajarkan mudah untuk didapat. Untuk penilaian atau assessment, kami biasanya sudah menyepakati di awal kontrak kuliah dengan mahasiswa, yaitu 25% UTS, 25% UAS. Mata kuliah ini terdiri atas 16 pertemuan, yaitu terdiri dari pertemuan 1 kontrak kuliah, kemudian pengenalan klasifikasi hijauan, leguminosa, dan gulma, selanjutnya kandungan nutrien, dan juga padang penggembalaan dan toksikologi penyakit yang menyerang pada tanaman hijauan pakan, serta kandungan nutrien yang dibutuhkan oleh ternak. Dan di akhir pertemuan sebelum UAS biasanya kami laksanakan diskusi. Untuk praktik dilaksanakan biasa di awal, bisa dimulai dari pertemuan ketiga di pembukaan lahan, penanaman rumput, dan pemanenan, dengan berakhirnya pembelajaran selama 1 semester. Kemampuan yang diharapkan dari mata kuliah ini adalah
mahasiswa mampu memahami dan menjelaskan klasifikasi hijauan, yaitu rumput, legum, dan gulma. Kemudian mahasiswa diharapkan mampu memahami jenis-jenis hijauan, hijauan budidaya, dan hijauan yang di lapangan, hijauan unggul. Selain itu, mahasiswa mampu mengetahui cara menghitung produktivitas hijauan yang ada di padang pengembalaan, cara menghitung kualitas hijauan yang ada di padang pengembalaan, dan juga teknik penanaman hijauan mulai dari pembukaan lahan, penanaman, pemupukan, peremajaan, dan pemanenan. Demikianlah perkenalan diri saya dan penjelasan terkait mata kuliah yang akan saya jadikan video pembelajaran. Khusus untuk video pembelajaran, saya membahas dengan tema kajian padang pengembalaan. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, mahasiswa sekalian. Gimana kabarnya hari ini, sehat? Alhamdulillah. Bersyukur ya kita kepada Allah, berkat rahmat dan hidayahnya kita masih diberikan kesempatan berkumpul di sore ini. Meskipun sudah sore, saya harapkan masih tetap semangat untuk melaksanakan perkuliahan. Jadi apa materi kita hari ini? Ada yang tahu? Ada yang masih ingat? Katanya? Lupa ya? Jadi untuk hari ini materi kita itu adalah terkait dengan padang pengembalaan. Seperti yang sudah kita sepakati minggu lalu, hari ini adalah materi tentang padang pengembalaan dan juga hafalan yang sudah kita sepakati minggu lalu. Tentang apa? Tentang jenis rumput. Oke, sebelumnya Ibu mau absensi dulu ya sebelum kita lanjutkan. Hadir semua hari ini? Tri Nurleni ada? Lena? Elsa Aprilia? Kemana? Oh, izin. Aidina Putri? Tadi juga? Rival Gusnaidi? Ada ya? Dolar? Delvi? Margi Nisandi ada? Noviandra Ramadan? Muhammad Iqbal? Apri Leta Heriani ada? Oh, yang kemarin ini ya? Fajri? Teguh ada? Baik ya, sesuai dengan kesepakatan kita minggu lalu, hari ini kita siapa yang bisa menghafal jenis rumput akan saya berikan poin nilai lebih. Siapa yang sudah hafal jenis rumput? Boleh katakan? Oke, silakan Delvi. Baiklah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pada hari ini saya akan menyampaikan hafalan saya itu tentang rumput, di mana ada 5 jenis rumput unggul yang bisa kita gunakan untuk pakan ternak, yaitu rumput gajah atau Penicetum purpureum, rumput raja atau kingres, rumput benggala, Panicum maximum, rumput setaria, Setaria spatialata, dan rumput bede, Brachyria decumbens. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, tepuk tangan untuk Delvi. Jadi terbukti ya, kalau mau menghafal tentunya bisa menghafal jenis-jenis rumput. Nggak susah kan, Vi? Enggak ya. Jadi bagi teman-teman yang belum hafal silakan nanti gampang. Oke, kita kembali ke materi ya. Jadi hari ini kita akan mempelajari materi terkait dengan padang penggembalaan. Padang penggembalaan itu kira-kira apa? Ada yang tahu? Oke, terkait dengan padang penggembalaan, capaian materi dari mata kuliah padang penggembalaan ini yang pertama, nanti diharapkan mahasiswa mampu mengetahui apa itu padang penggembalaan. Kemudian diharapkan nanti mahasiswa tahu apa itu
produksi hijauan. Kemudian apa itu stocking rate. Kemudian mahasiswa mampu mengetahui bagaimana cara menghitung ternak yang ada di suatu lahan atau di suatu padangan. Selama ini belum tahu kan cara menghitung ternak yang ada di lapangan? Ada yang sudah tahu? Belum. Nah, jadi di materi pada pengembalaan ini nanti diharapkan mahasiswa mampu menghitung kapasitas tampung ternak yang ada di suatu lahan padang pengembalaan. Misalnya dari 1 hektar padang rumput atau padang pengembalaan alam, di Talu ini kan banyak nih padang pengembalaan. Yang di rumahnya di Lubuk Jambi ada? Ya, tentu ada di Lubuk Jambi itu padangan tempat sapi. Di sini kan adanya sapi kuantan ya, sapi kuantan, sapi Bali. Dalam 1 hektar itu kan pasti ada sapi. Tapi kita tidak tahu berapa ekor sapi yang bisa diternakkan dalam lahan 1 hektar. Nah, jadi setelah mempelajari materi padang pengembalaan ini nanti mahasiswa diharapkan mampu mengetahui cara menghitung berapa ekor ternak yang bisa ditampung dalam 1 hektar lah. Oke. Jadi kalau biasa kita sudah sering dengar apa itu padang pengembalaan atau lahan, padang pengembalaan itu mungkin ada yang tahu? Boleh angkat tangan? Ya, silakan. Baik, saya akan menjawab pertanyaan dari Ibu. Padang pengembalaan adalah suatu lahan yang ditumbuhi rumput dalam suatu kawasan pengembalaan yang dapat memenuhi kebutuhan ternak. Oke, cepat sekali ya jawaban dari Teguh. Kalau yang udah jawab tentu Ibu kasih poin lebih ya untuk Teguh karena sudah tahu apa itu padang pengembalaan. Jadi kasarnya itu seperti ini loh. Padang itu kalau bahasa Jawa, padang itu apa? Enggak dalam Jawa sini ya? Ada. Apa? Kalau di Padang itu apa? Terang ya. Kalau di kita yang di Talu orang Melayu Padang itu apa? Padang loh. Satu kawasan yang luas. Satu kawasan yang luas. Jadi pengembalaan apa? Bobby tahu? Pengembalaan? Ternak yang biasa dikembalakan? Sapi. Ya, sapi ya. Jadi padang pengembalaan itu adalah, coba kita lihat. Padang pengembalaan itu adalah suatu lahan yang ditumbuhi rumput, ya. Kemudian bisa ternak untuk tumbuh, hidup, dan berkembang di suatu lahan tersebut. Ada juga yang menjelaskan teori tentang padang pengembalaan ini bahwa daerah padangan tempat tumbuh tanaman makanan ternak yang tersedia bagi ternak, tapi pada suatu waktu ternak itu merenggutnya. Ya, itu tentang padang pengembalaan. Nah, ini adalah contoh gambar padang pengembalaan, silakan dilihat di depan. Kemudian siapa yang pernah ke BPTU? Ada yang sudah pernah ke Payakumbuh? BPTU pada mengatas, sudah pernah? Belum ya? Jadi kalau nanti semester 5 kita jadi field trip, insya Allah kita akan pergi ke BPTU. Nah, di sana kita akan melihat suatu kawasan atau lahan yang sangat luas. Nah, di sana itu banyak terdapat ternak sapi. Nah, kemarin Ibu ke Pulau Mungkur, tepatnya di Gunung Toar, tepatnya di Pulau Mungkur. Ternyata di pinggir Kuantan itu ada padang pengembalaan, tapi padang pengembalaan alam. Rumputnya itu sangat kecil-kecil. Ada ternak sapi Kuantan di sana. Nah, kita bisa menghitung tuh di lahan tadi, di padang pengembalaan tadi. Dolar pernah ikut Ibu ini kan, mengambil sampling. Nah, sampling hijauan. Nah, di situ kita bisa mengukur berapa ekor ternak sapi yang bisa ditampung di Pulau Mungkur ini.
Nah, jadi kalau Anda semua pengen tahu terkait dengan produksi hijauan, kandungan nutrien hijauan, boleh lihat jurnal saya yang sudah terbit tahun 2020 bersama tim terkait dengan produksi dan kualitas hijauan yang ada di Kabupaten Kuantan sini. Itu sudah diteliti, silakan dibaca dan dipelajari. Nah, di depan silakan dilihat itu ada gambar rumput yang ada di padang pengembalaan. Nah, sekarang Ibu mau tanya, rumput itu apa? Ada yang masih ingat? Ya, dolar silakan. Apa itu rumput dolar? Rumput adalah sejenis hijauan pakan ternak yang tersedia di baik itu di alam liar ataupun ditanam dengan secara sengaja. Yang dimana rumput ini tidak mengandung toksit ataupun mempengaruhi buruk terhadap kinerja dan produktivitas dari peternakan tersebut. Oke, bagus sekali. Aku tangan Mbak Dola ya. Jadi rumput itu memang jenis hijauan. Kalau secara kandungan nutrisinya, nutriennya, apa yang paling banyak terkandung di rumput itu? Serat. Ya, serat kasar. Kalau untuk rumput gajah, berapa kandungan serat kasarnya? Misalnya nih ternak kambing kita lepas di luar, di padangan. Kira-kira mampu nggak kambing itu berproduksi cuma dengan mengkonsumsi rumput? Bisa nggak? Nggak bisa ya, karena rumput itu ada proteinnya yang tidak mencukupi, sehingga perlu kita campur antara legum dan rumput. Contohnya rumput odot yang ada di belakang lahan kita. Ini kayak teguh. Teguh kan pernah tuh mengembala kambing. Nah, kambingnya dilepas. Kita kan nggak tahu apakah kambing itu cukup atau enggak kandungan nutrisinya. Nah, sehingga kita perlu mengkaji lagi terkait dengan hijauan yang ada di lahan padang pengembalaan. Nah, untuk yang berkaitan dengan padang pengembalaan ada istilah yang disebut dengan stocking rate, ST, stocking rate, kemudian kapasitas tampung, dan juga komposisi botanis. Nah, kajian tentang padang pengembalaan ini sangat perlu kita pelajari karena terkadang masyarakat di luar sana tidak tahu berapa banyak sih harusnya rumput yang dikonsumsi oleh ternak sapi atau ternak kambing. Untuk ternak sapi berapa kebutuhan hijauannya per hari? Ada yang tahu? Fajri? Jadi untuk kebutuhan hijauan khusus sapi per ekor per hari berapa persen dari bobot badan dalam? Ya, rumput segar? Berapa? 10% dari bobot badan. Berapa? 10% Ya, dari bobot badan. 10% dari bobot badan. Jadi kalau misalkan ternak kita, ternak sapi berat badannya itu 300 kilo, berapa kebutuhan rumputnya per hari? 10 dari 300 kilo berapa itu? Iya, jadi butuh mengarit rumput 30 kilo. Ada Teguh sama Dolar mengarit rumput 30 kilo per hari untuk ternak yang di belakang? Ada? Nah, berarti mencukupi kebutuhan satu ekor ternak sapi ini. Kemudian untuk di padang pengembalaan ada istilahnya kapasitas tampung ternak. Kapasitas tampung ternak ini apa? Satuannya satuan ternak. Ada yang tahu? Kapasitas tampung. Jadi kapasitas tampung ternak itu kemampuan lahan itu dapat memberikan berapa ekor sapi kebutuhan hijauannya. Artinya seperti ini. Berapa ekor sapi sih yang bisa ditampung dari satu kawasan lahan tersebut. Jadi satuannya itu ST, satu satuan ternak. Ada juga istilahnya itu komposisi botanis. Nah, terkait dengan komposisi botanis ini sangat penting ya. Jadi untuk komposisi botanis itu adalah hijauan, komposisi hijauan yang ada di padang
penggembalaan. Ada 3 jenis hijauan yang ada di padang penggembalaan. Apa saja? Rumput, apa lagi? Lapis, legum, dan sukurat gulma ya. Jadi ada perbandingan untuk satu lahan atau satu padang penggembalaan dikatakan bagus kategorinya ketika perbandingan antara rumput dan legum tadi 60 banding 40%. Kalau gulmanya aja banyak, bagus nggak padang penggembalaan? Kenapa? Yo, kenapa? Rumput itu bisa dimakan sedikit. Ya, jadi kenapa harus 60 banding 40? 60 itu untuk seratnya. Jadi 60% ini untuk rumput, 40% ini sumber protein. Jadi harus 60 banding 40. Ketika gulmanya itu 100%, artinya pada penggembalaan itu tidak bagus ya. Selanjutnya itu di padang penggembalaan ada berbagai jenis hijauan. Nah, seperti yang disampaikan sama Delvi tadi ya, ada berbagai jenis rumput, legum dan gulma. Perbandingannya 60 banding 40. Nah, terkait dengan padang penggembalaan, bisa nggak kita mengevaluasi satu padang penggembalaan? Cara mengevaluasinya itu yaitu dengan apa dalam mengevaluasi padang penggembalaan, mengevaluasi rumputnya itu kan cara dengan mencari sampel ya, mencari sampel, terus dianalisa apa aja kandungan proksimat ini, yaitu serat kasar, protein kasar, lemak kasar, dan air abu ya. Nanti bisa diketahui TDN-nya, total digestible nutrient, dan BETN. Jadi untuk mengetahui satu padang penggembalaan itu bagus atau enggak, kita lihat produksinya berapa, komposisi botanisnya seperti apa, jenis rumputnya apa, kemudian kandungan nutriennya apa. Jadi caranya itu hijauan yang ada di padang penggembalaan kita ambil berupa sampling. Misalnya satu titik itu, satu lahan itu kita ambil 5 titik misalnya nih ya. Jadi lahan yang ada sudah kita tentukan tadi, kita ambil menggunakan kuadran petak, bisa ukuran 1 meter kali 1 meter, bisa ukuran 0,5 kali 0,5. Nah, jadi dilempar tuh secara acak ke padangan, ke lahan rumput. Kemudian diambil hijauan yang ada di dalam kuadran tadi. Kita ambil, setelah diambil kita timbang berat segarnya untuk mengetahui produksi hijauan. Setelah dapat berat segarnya, kita keringkan di panas, boleh panas matahari atau oven. Setelah itu, sebelum kita keringkan kita cacah dulu, ya ada. Kita cacah dulu, kemudian kita keringkan di oven. Setelah kering di oven, kita giling sampai bentuk apa? Bentuk tepung. Setelah dari bentuk tepung, kita analisa berupa serat kasar, protein kasar, lemak kasar. Baru nanti kita ketahui berapa sih sebenarnya kualitas nutrien hijauan yang ada di padang penggembalaan. Nah, kalau sudah tahu kita bisa memberikan kesimpulan. Ternyata di Lubuk Jambi ternak yang bisa digembala itu sebanyak sekian ekor. Kemudian kita bisa mengetahui ternyata kualitas hijauan yang ada di Kuantan Singingi untuk kabupaten, atau ternyata kualitas hijauan yang ada di Lubuk Jambi itu masih dalam kategori bagus atau tidak bagus. Kita lihat standarnya dari mana? Protein kasar dan serat kasar. Kalau dari hasil riset saya yang tahun 2020 lalu di Kabupaten Kuantan Singingi, kandungan nutrien kita termasuk rendah. Jadi perlu kita berikan penyuluhan pada masyarakat, pada peternak, boleh misalnya ditanamin di gofera atau ditanam yang mengandung protein tinggi ya. Ini adalah gambar padang penggembalaan
yang ada di salah satu padang pengembalaan yang ada di Indonesia. Nah, ini terlihat sapi dilepas di lahan padangan yang luas dan sapinya bisa makan rumput dan legum yang tersedia. Nah, untuk mengetahui kecukupan nutrien atau produksi yang ada di padang pengembalaan ini harus kita ukur salah satunya dengan teknik pengambilan sampling, mengetahui berapa produksi hijauan dan kualitas hijauan seperti apa yang ada di padang pengembalaan. Nah, selanjutnya kita di padang pengembalaan ini ada beberapa istilah, yaitu seperti stocking rate. Coba kita lihat. Stocking rate itu atau disebut juga dengan tekanan pada pengembalaan. Nah, untuk yang dikatakan itu normal ketika dia mampu menampung 5 ekor ternak atau 5 ST, 5 satuan ternak. Kemudian tekanan pengembalaannya juga 5 ST atau 5 satuan ternak. Satu satuan ternak itu 1 ekor ternak dewasa. Nah, ketika dia dikatakan di padang pengembalaan itu ada istilah overgrazing, undergrazing. Overgrazing ini adalah ketika ternak yang ada di padang pengembalaan itu lebih banyak, sementara kemampuan padang pengembalaan atau lahan bisa menampung cuma 5 satuan ternak sapi dewasa. Nah, ini adalah salah satu contoh, bisa dilihat di depan. Sapi yang digembalakan itu 10 ST, 10 ekor ternak, tetapi kemampuan ternak bisa ditampung di sana cuma 5 ST, sehingga disebut dengan istilah overgrazing atau kelebihan ternaknya. Nah, kalau sudah kelebihan ternak di sana, artinya ternak tadi berebutan untuk rumput dan juga kandungan nutriennya, sehingga tidak maksimal produktivitas sapi yang ada di padangan tersebut. Nah, berikut ada istilah undergrazing. Apa itu undergrazing? Kemampuan ternak di padangan itu bisa 5 ekor ternak atau 5 satuan ternak, tetapi sapi yang ada di padangan itu cuma 2 ekor. Oke, terakhir ini adalah konversi satuan yang digunakan untuk pengembalaan ternak. Untuk sapi itu yang dewasa ada darah dan anak. Ini satuannya 1 ST. Untuk 1 ekor sapi dewasa itu 1 ST ya. Untuk kerbau 1 ST, kuda 1 ST. Tapi untuk domba dan kambing itu 0,15. Jadi gimana cara ngitungnya tuh? Tahu caranya kan? Untuk anak 0,25 ST. 1 ST itu sama dengan 1 ekor sapi. Tapi kalau 1 ST ternak sapi berarti bisa dipelihara 0,15. Berarti berapa ekor domba sama kambing? 1 ST sapi itu 1 ekor. Dombanya, kambing atau domba berapa ekor? 0,15. 15. Berapa tuh? Berapa ekor? Berapa? Hah? Ya enggak? 0,15 berapa ekor? 4 sampai 5 ekor ya? Iya. 4 sampai 5 atau 4 sampai 6 ekor? 6. Nah, 4 sampai 6 ekor ya. Jadi ada pertanyaan? Ibu udah cerita dari tadi loh. Ada pertanyaan? Ya. Bisa dimengerti? Ini ada sedikit jadi ada berbagai jenis padang pengembalaan ya. Ada rotation grazing, jadi harus dirotasi. Misal kita ada padang pengembalaan di pedok-pedok kayak punya Rigo tuh sama Dolar, di pedok-pedok di belakang, itu namanya rotation grazing. Kemudian ada strip grazing, ada mob grazing, mixed grazing, forward dan season. Nah, ini tugas itu minggu depan. Minggu depan kita bahas. Sip. Kalau yang tepat waktu ngumpulin nanti bagus ya. Kita kasih poin. Terakhir, mungkin itu materi dari hari ini. Kalau ada salah, mohon maaf. Terima kasih atas waktunya. Ibu Andri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.